Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bang Kiplat. Ini untuk dokumentasi ya. Saya ini sok tahu atau gimana. Ini untuk dokumentasi. Kadang saya lupa juga, namanya orang udah semakin tua kan. Ini tentang persamaan termostat radiator timor. Nah ini ya, ini termostat radiator timor, ini termostat mobil lain, ini sebagai contoh aja karena ini yang barunya udah saya pasang. Ini persamaan termostatnya timor, Kia Timor ini sama dengan Toyota Kijang 5K atau 7K. Ini kodenya 90916-0303. Ini persamaannya sama ini lah. Untuk fungsi dari termostat sendiri ini sebagai saklar otomatis atau manual yang digerakkan oleh suhu air panas mesin untuk melunakkan pegas dari termostat dan untuk membuka klep katup kran lah ibaratnya. Kalau air ini kran tapi kran manual, kran otomatis untuk sirkulasi air radiator yang suhu panasnya itu biar bisa lewat sini dan nanti berganti dengan air yang dingin gitu. Nah ini sebagai contoh saya gambarkan. Ini misal ini mesin ini radiator. Bentar, ini burem. Mesin ini radiator. Nah, ini mesin, ini radiator. Begitu mesin pagi hari dihidupkan, cesgreng bunyi. Ini posisi termostat ini di sini, di outlet, di outnya air radiator yang mau masuk ke in radiator. Selang innya ini biasanya di atas, selang yang atas. Ini posisinya kalau di timur di bawah delco, di bawah CDI, di silinder kop. Ini sirkulasinya arahnya masuk ke sini dan ini keluar ke sini, masuk ke mesin lagi. Kipas radiator. Nah, fungsi dari termostat ini kan untuk teman-teman yang kurang tahu ya, ini kan tertulis biasanya di termostat ada 80 derajat Celcius, 82 derajat Celcius. Nah, ini fungsinya dia bekerja di saat terkena suhu 82 derajat Celcius. Pegas akan melunak. Ini keran akan terbuka dan air radiator akan masuk melewati termostat itu sendiri, masuk terus bergantian ke radiator, didinginkan di radiator, dia sirkulasi masuk lagi ke mesin. Nah gini, ketika mesin hidup di sini kan masih dingin dan sini suhu air yang di sini pasti akan menjadi panas. Begitu nanti air sudah panas mencapai 80 derajat Celcius, otomatis
termostat akan terbuka, keran dia terbuka, dan air yang panas mengalir melewati selang outlet radiator masuk ke radiator. Nah, pas ini melewati air, melewati termostat, dia melewati WTS, water switch control lah. Dia WTS itu ya, switch kipas lah, yang enak aja, switch kipas. Dia mengenai switch kipas mengirim sinyal ke ECU mengirim sinyal ke relay kaki 4. Relay kaki 4 memerintahkan kipas radiator untuk berputar. Untuk berputar, air suhu panas masuk ke radiator, kipas berputar, air yang panas dikipasi, didinginkan dengan radiator, dengan kipas radiator itu sendiri. Setelah air ini dingin, otomatis air yang di sini tadi kan udah masuk ke mesin. Nah, air yang dingin masuk ke mesin, bergantian air yang mesin masuk ke radiator. Air yang dingin ini mengenai termostat, suhu termostat juga turun. Kalau suhu termostat turun, dia tertutup kembali. Begitu dia tertutup kembali, dan kipas air yang ada di radiator dingin, kipas akan mati. Setelah suhu panas, termostat juga panas, dia muter lagi, bersirkulasi lagi, begitu seterusnya. Nah, inilah fungsi dari termostat untuk radiator. Nah, kenapa mobil harus dipasang termostat? Ini sih biasanya ada yang dipasang, ada yang tidak ya. Kalau punya saya sendiri, saya pasang karena untuk DOHC dia sinyal idle-nya terlalu lama. Kalau nggak ada termostatnya, dia akan idle-nya akan lama untuk memanasi mesin terlebih dahulu kalau pagi hari. Nah, jika tidak ada termostat, ini bermasalah juga pas hujan atau pas kita ngebut di jalan tol atau gimana, itu pasti suhu yang di dashboard itu ada suhu, dia pasti turun. Dia biasanya turun ke sini. Kalau yang enggak ada termostatnya, dia biasanya turun. Tapi kalau ada termostatnya, dia pasti akan di tengah-tengah, hampir sedikit. Inilah suhu kerja mesin DOHC. Jadi dia mesti panasnya segini terus, maksimal segini. Nah, kenapa mobil saya harus saya pasang termostat? Karena untuk memaksimalkan kinerja mesin dan ECU. Kalau ini biasanya terserah teman-teman. Biasanya ada yang takut kalau nggak dipasang termostat aman. Kalau dipasang termostat nanti takut overheat. Kenapa takut overheat? Dia biasanya selang di radiator, dia ada yang di radiator, ada yang bocor, ada yang rembes. Jadi dia kan terkena tekanan karena ada switch ini, dia bocor, air berkurang, dia ngambil dari tampungan habis, dia nanti overheat gitu. Nah, saya kembalikan ke teman-teman semua, mau dipasang apa enggak itu terserah. Tapi kalau untuk aman untuk saya itu saya pasang termostatnya biar ECU sama mesinnya suhunya stabil maksimal, enggak naik turun segitu terus ya. Ini saya cuma share aja sebenarnya persamaannya di mobil apa, pakai mobil apa. Untuk Timor itu pakai Kijang 5K ya.
5K 7K itu sama. Soalnya kalau untuk cari yang timor sendiri biasanya kalau tukang-tukang spare part kan dia nggak taunya hanya menjual. Untuk cari bersamaannya biasanya ribet, dia nggak mau tahu lah, intinya kalau ada bilang ada, nggak bilang enggak gitu. Jadi enaknya mending cari bersamaannya langsung bilang. Kalau misalkan untuk Kia Sepia kok nggak ada Kia Timor, langsung bilang aja pakai termostat. Untuk mobil Kijang 5K 7K ini sama. Udah cukup sekian aja, ini cuma informasi ya. Kalau ini tadi yang dioret-oret, nah ini cukup, ini buat pengetahuan aja teman-teman yang kurang tahu sistem kerjanya termostat, gitu aja ya. Ada salah kata dari saya juga masih belajar, saya butuh dukungannya teman-teman. Dan untuk yang senior jangan menghujat saya lagi belajar ini, ya, siap ya, gitu aja ya untuk teman-teman. Kalau ada pertanyaan seputar Timor, nanti di kolom komentar bisa bertanyakan, nanti kita bisa cecetan bareng, insya Allah saya bisa bantu. Dan dukungan, saya mohon dukungannya untuk semua teman-teman. Itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.